Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Hari Prabowo, selaku mahasiswa jurusan Teknik Industri. Pada sesi ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil pengerjaan proyek pengadaan dan pembangunan trafo daya 60 MVA pada GIGB di Bali. Salah satu tugas dari final exam pada mata kuliah Project Management. Yang pertama, terkait dengan latar belakang. Eh, Bahwasanya kita ketahui bersama, listrik itu adalah merupakan faktor utama dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada studi kasus ini, kita ambil contoh yaitu pada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem di Bali Utara, yang mana pertumbuhan ekonomi di sana cukup lumayan signifikan dengan sektor pariwisata, perumahan, dan aktivitas bisnis lainnya. Sementara untuk suplai listriknya sendiri dari di daerah Kubu itu masih mengandalkan pembangkit listrik dan jaringan transmisi serta gardu induk dari wilayah terdekatnya, yaitu dari Celukan Bawang. Sementara di Kubu sendiri itu belum ada gardu induk. Sehingga dengan mengandalkan suplai pasokan listrik dari daerah terdekat, yang mana untuk kebutuhan konsumsi dari trafonya di Cilukan Bawang sendiri itu sudah mendekati batas maksimal, hampir overload. Jadi sangat dimungkinkan untuk pelaksanaan pengadaan dan pembangunan trafo daya di daerah Kubu. Untuk rumusan masalah ini ada tiga. Yang pertama terkait dengan CPM dan top method, yang mana untuk menentukan jalur kritis proyek dan mengantisipasi ketidakpastian dalam estimasi waktu. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk meminimalkan keterlambatan pengadaan material utama, khususnya pada material menteng dan welding untuk prasudayanya itu sendiri, agar proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan implikasi proyek terhadap aspek teknis, finansial, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwasanya manfaat proyek itu lebih banyak manfaatnya lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, ini selaras dengan rumusan masalah, ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan, itu kita menjelaskan penerapannya, mulai dari CPM dan top method, untuk menentukan jalur bisnis proyek dan mengantisipasi ketidakpastian dalam estimasi waktu. Yang kedua, menjelaskan cara atau strategi yang efektif untuk meminimalkan keterlambatan pengadaan material utama pada trafo daya itu sendiri dalam penyelesaian proyeknya. Yang ketiga, memastikan pengelolaan implikasi proyek terhadap aspek teknis, finansial, sosial, dan lingkungan yang bermanfaat dengan baik. Nah, selanjutnya untuk landasan teori, ini saya capture dari beberapa narasumber. Yang pertama terkait dengan siklus proyek atau project life cycle, merupakan suatu rangkaian tahapan yang dilalui dari sebuah proyek dari awal hingga selesai. Ini saya kutip dari PMBOK, Project Management Body of Knowledge, tahun 2021, bahwasanya untuk siklus proyek itu sendiri ada lima, mulai dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring and control, serta closing. Yang berikutnya yaitu CPM dan SWOT method. Eh, Kedua metode ini merupakan dari manajemen proyek yang sering digunakan dalam menyusun perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek itu sendiri. Untuk hasilnya, serta pembahasan pada proyek pengadaan pemasangan trafo daya 60 MVA pada GIBB, khususnya di Bali. Nah, berdasarkan working structure dan project activity yang telah kita susun dan dimasukkan dalam bantuan aplikasi software berupa MS Project, ini kita masukkan satu persatu untuk item pekerjaannya, serta durasinya, dan revisatornya, sehingga kita dapat mengetahui gancatnya mulai dari start itu kita setting di tanggal 15
Februari 2025 kemarin kita buat ganjaknya, dan finishnya itu sampai dengan 22 Oktober 2025. Nah, dengan bantuan aplikasi software MS Project juga, kita dapat menentukan critical path-nya, mana yang jadi lintasan kritis pada proyek pengadaan dan pemasangan trafo 60 VA pada GI Kubu di Bali. Nah, setelah kita dapatkan eh, warna-warna yang merah, lintasan kritisnya, yang mana item pekerjaannya itu atau aktivitasnya tidak ada slack-nya atau slack-nya nol, itulah yang menjadi bagian yang kritis dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, setelah kita dapatkan, ternyata eh, ada salah satu item pekerjaan ya, untuk procurement, manufacturing, dan delivery material sesuai dengan timeline pada proyek, itu untuk khususnya untuk material. Dan di sini ya, pada procurement, monitoring, dan delivery material, khususnya untuk material menteng dan windy, ini untuk total produksinya itu sangat lama, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dan ini menjadi bagian penting atau jalur kritis yang harus diselesaikan tepat waktu. Karena mengapa? Karena eh, aktivitas ini saling berkaitan dengan aktivitas berikutnya. Karena aktivitas kritis ini atau critical path ini tidak ada slack, sehingga harus diselesaikan tepat waktu sehingga tidak mempengaruhi penyelesaian proyek, jadwal proyek secara keseluruhan. Dapat dilihat detailnya untuk yang timeline proyek mulai dari preparation work, engineering design and approval, sampai PO material, terus procurement, manufacturing delivery, construction dan installation work, sampai project completion. Ini finishnya, milestone-nya selesai sampai project complete itu di 22 Oktober 2025. Untuk pembahasan yang berikutnya, berdasarkan critical path yang telah kita dapatkan pada genjat atau eh, dengan bantuan aplikasi MS Project, pada item utama tadi yang recruitment, manufacturing, delivery, khususnya untuk material menteng dan branding dari Trafo Daya, kita lakukan tracing program, yang mana tracing program ini harapannya dapat mereduce atau mengurangi masa produksi dari material utama tadi, sehingga dapat melakukan catch up schedule dan mempercepat penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Nah, kita identifikasi untuk manufacturing, menteng, dan winding ini dari produksinya itu mulai dari masalahnya sampai solusinya, dan kita tentukan durasi normalnya sehingga setelah ada solusi tersebut kita dapat menentukan durasi setelah tracing dan harapannya menjadi lebih baik. Mulai dari pertama yaitu desain dan perencanaan yang semula 20 hari, setelah dilakukan tracing program dengan solusinya yaitu menambah tim desain sehingga durasinya dapat terreduce atau lebih cepat menjadi 15 hari. Untuk yang kedua, lead time pengiriman bahan baku dari luar negeri yang terlalu lama, membutuhkan waktu 30 hari dari waktu normal. Terus ada solusi untuk menggunakan vendor alternatif yang lebih proper, yang lebih bonafit, misalnya, sehingga dapat mengurangi 10 hari menjadi 20 hari. Terus yang ketiga, untuk pembuatan menteng sendiri yang memakan waktu 40 hari, dengan menambah tenaga kerja dan lembur, kita dapat mengurangi 10 hari menjadi 30 hari. Berikutnya, proses pembuatan winding yang terbatas, karena mesin produksinya terbatas, yang awalnya 50 hari, dengan menambah atau solusi adanya mesin winding otomatis menjadi 35 hari, sampai item ketujuh, yaitu packing dan pengiriman,
bisa menggunakan solusi jalur pengiriman yang ekspres. Dari total durasi normal, kita dapatkan sebanyak 180 hari yang kita masukkan dalam MS Project kemarin. Dengan adanya kesim program ini, dengan solusi-solusi yang ditawarkan, sehingga didapatkan 129 hari, yang mana terdapat pengurangan sebesar 51 hari atau lebih cepat 28,3%. Sehingga dengan harapannya dengan kesim program ini pada critical path atau lintasan kritis yang menjadi signifikan penyelesaian proyek itu dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya terkait dengan project implication, yang mana project implication sendiri itu adalah dampak yang timbul akibat suatu proyek, baik dari sisi teknis, finansial, lingkungan sosial, dan operasional. Nah, ini kita coba buatkan tabel di sini, project implication, jenis implikasinya mulai dari teknis, finansial, lingkungan, sosial, dan operasional, mulai dari dampak positifnya sampai dengan dampak negatifnya. Yang mana harapannya dengan project implementation ini eh, sehingga manajemen proyek itu dapat merancang strategi yang lebih baik untuk keberhasilan proyek dan dampak positif yang jangka panjang. Terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan saran yang dapat kita ambil dari manajemen proyek pada proyek pengadaan dan pemasangan trafo daya 60 MVA di Kubu, di Induk Kubu, khususnya di Kabupaten Karangasem dan Bali Utara ya. Kita bisa menarik kesimpulan yang pertama yaitu dalam pencapaian tujuan proyek masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterlambatan pengiriman material, terutama adalah menteng dan winding, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi penyelesaian pekerjaan saat pemasangan dan koordinasi teknis dalam proses pemasangan pengujian. Yang kedua, CPM dan PERT method digunakan sebagai metode utama untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola ketidakpastian dalam proyek. Kedua metode ini membantu dalam identifikasi jalur kritis, estimasi waktu proyek, serta strategi mitigasi risiko keterlambatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepastian proyek selesai tepat waktu, maka perlu dilaksanakan mitigasi terhadap aktivitas dengan variasi tinggi yang menjadi critical path seperti menambah sumber daya atau mempercepat proses pengadaan material utama dengan metode tracing program atau fast tracking. Dan tidak lupa juga untuk optimalisasi sumber daya, resource optimization, dengan teknik resource leveling dan resource smoothing dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat menghindari pemborosan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang terakhir, kesimpulannya adalah setiap proyek harus mempertimbangkan implikasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan manfaat semaksimal mungkin dan meminimalkan dampak negatif sehingga harus dikelola dengan baik agar manfaat lebih besar dan lipat dari risikonya. Ini untuk saran ada 4. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen pengadaan bahan baku dan perlunya mitigasi risiko lebih matang supaya tidak terjadi keterlambatan di kemudian hari. Yang kedua, penerapan CPM dan PERT method secara bersamaan ini dapat menjadikan proyek ini lebih terencana, terkendali, dan memiliki fleksibilitas tinggi dan menghadapi tantangan selama pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, teknik casting program dapat membantu mempercepat aktivitas kritis atau aktivitas utama dalam proyek dengan menambah sumber daya tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan serta penyelesaian jadwal pekerjaan secara keseluruhan. Yang terakhir, ini untuk memastikan proyek memberikan dampak positif yang optimal, perlu dilakukan antara lain adalah evaluasi pasca proyek. Ini perlu untuk nanti lesson learned ke depannya ketika ada proyek yang hampir sama. Terus yang kedua adalah pengelolaan limbah dan yang lebih baik. Yang ketiga adalah pelatihan teknis bagi operator, ini training. Yang keempat adalah
menyusun strategi pengembangan proyek serupa dengan model yang lebih efisien berdasarkan pembelajaran pada proyek ini. Terima kasih dari saya, Andi Prabowo. Berikut terkait dengan presentasi pada mata kuliah Project Management, khususnya pada studi kasus pengadaan dan pembangunan trafo daya 60 PA pada GIBU, khususnya di Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.